اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك hadirin yang saya hormati, ada bahagia tausiah agama yang akan dilanjutkan dengan salawat serta doa penutup kepada Ustaz Ahmad Fadil dari PDNSI dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasim amin wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala aidan Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang saya takzimi kepada Kepala Sekolah SDN 51, yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap jajaran guru SDN 51, yang saya hormati kepada bapak-bapak sekalian yang saya tidak begitu kenal. Mudah-mudahan ini pertemuan kita yang pertama dan juga tidak berhenti sampai di sini. Dan yang saya banggakan, saya cintai generasi Indonesia selanjutnya, yakni adik-adik sekalian yang tadi saya lihat alhamdulillah sangat energik tahu ya, sangat bersemangat untuk merayakan peristiwa yang betul-betul agung, betul-betul luar biasa, yakni peristiwa Isra wal Mi'raj. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan kesehatan yang Allah berikan kita bisa berkumpul di sini. Kita masih dipertemukan dengan satu peringatan peristiwa yang luar biasa, yakni peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, sekarang saya mau cerita sedikit adik-adik yang di sana sama yang di depan ini, tolong didengarkan ya. Nah, kenapa tadi saya bilang kita harus bersyukur kepada Allah? Karena di peristiwa Isra Mi'raj sekarang ini kita masih diberi kesehatan. Karena tahun yang lalu ada salah satu murid saya di SMP 14 yang meninggal dunia. Masih kelas 7, baru lulus SD kelas 6. Itu berita betul-betul mengagetkan seluruh guru yang ada di sana. Kenapa? Itu meninggalnya hari Jumat sekitar jam 9. Meninggalnya kenapa Pak Ustaz? Meninggalnya karena kecelakaan. Meninggalnya karena kecelakaan pakai kendaraan, pakai motor, mau nyalip mobil, ternyata ditabrak. Akhirnya meninggal di tempat. Makanya dengan kejadian seperti itu, saya betul-betul tidak menyangka bahwa si anak tadi
hari Kamis itu sudah masih sehat, masih datang ke sekolah tiap pagi menyapa guru-guru, pulang juga berpamitan kepada guru-guru. Tapi besok paginya sudah tiada. Makanya dengan kejadian seperti itu, adik-adik sekalian, kalian semua, kita semua yang ada di sini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan apa? Kalau bersyukur mengucapkan apa? Alhamdulillah, karena sampai sekarang Allah masih memberikan kita kesehatan. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau boleh saya tanya, Nabi Muhammad itu Nabi yang keberapa? Yang terakhir itu yang keberapa? 25. Jumlah Nabi yang wajib diketahui ada berapa? Ada 25. Nabi yang ke-10 Nabi siapa? Mikir semua ya. Nabi yang ke-10 Nabi siapa? Kok Nabi Adam? Nabi Adam itu Nabi yang urutan pertama. Nabi Adam adalah manusia pertama di muka bumi. Nabi yang ke-10 Nabi siapa? Nabi kalian tahu lagunya enggak? Lagu untuk menghafal 25 Nabi. Ada yang tahu? Oke, jangan dilakukan kalau nggak tahu. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam. Yang kedua Nabi Jibril. Nabi Idris. Yang ketiga Nabi yang buat perahu di atas gunung dari siapa? Nabi Nuh. Kemudian yang keempat Nabi Hud. Kemudian yang kelima Nabi Soleh. Yang keenam Nabi Ibrahim. Kemudian yang ketujuh Nabi Lut. Kemudian yang ke-8 Nabi Ismail. Kemudian yang ke-9 Nabi Muhammad, masih jauh. 9 Nabi Ishak. Kemudian yang ke-10 Nabi Yakub alaihi salam. Jadi 25 nama Nabi itu wajib dihafalkan sampai nanti ke Nabi Isa, kemudian yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita berkumpul di sini dalam rangka memperingati satu peristiwa yang luar biasa, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada yang tahu Isra Mi'raj itu apa? Perjalanan malam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dari mana ke mana? Ke Madinah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sekarang saya tanya, Masjidil Haram ada di mana? Ada di Arab. Arab itu luas. Enggak kayak Singkawang. Singkawang itu kan kota kecil. Arab itu luas sekali. Ada di Mekah. Masjidil Aqsa ada di Palestina. Pintar-pintar kalian. Masjidil Haram ada di Mekah. Masjidil Aqsa ada di Palestina. Ada yang tahu jaraknya berapa kilometer dari Mekah ke Palestina? Berapa kilometer?
Jaraknya adalah, ini diperhatikan, jaraknya adalah kurang lebih 1.500 kilometer. Loh, Pak Ustadz, 1.500 kilometer itu sejauh mana? Kalian kalau dari sini ke Pontianak, balik ke Singkawang lagi, balik ke Pontianak lagi, balik ke Singkawang lagi, balik lagi ke Pontianak, balik lagi ke sini, sampai kira-kira 50 kali. Dan kalian bisa bayangkan orang-orang Arab dulu kalau melakukan perjalanan pakai motor atau enggak? Tidak, mereka menggunakan unta. Sebagian ada yang pakai unta, sebagian ada yang pakai kuda, sebagian lagi ada yang pakai keledai apa kedelai? Keledai atau kedelai? Kedelai. Keledai. Kalau kedelai itu apa? Hah? Kedelai itu apa? Oh, kacang, ya kacang. Termasuk kacang-kacangan, betul Bu ya? Termasuk kacang-kacangan. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang mana Nabi melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi tidak hanya melakukan perjalanan sejauh itu, tapi juga melakukan perjalanan sampai menembus ke langit ketujuh. Sampai menembus langit ketujuh. Kalian kalau keluar bumi itu masih belum langit pertama, masih belum. Langit pertama itu jauh sekali. Langit kedua itu juga jauh sekali. Sampai nanti ke langit ketujuh. Tujuan Nabi Isra Mi'raj ke langit ketujuh itu untuk apa? Ada yang tahu? Untuk saya kasih bocoran. Nabi itu Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha langit ketujuh. Tujuannya adalah untuk menerima satu perintah, yakni perintah sholat. Untuk menerima perintah sholat. Jadi ceritanya itu begini. Ini disimak baik ceritanya. Kalian akan dapatkan banyak hikmah dari kisah-kisah para nabi. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbunyi di surat Yusuf ayat terakhir. Bunyinya adalah laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Kata Allah dalam Al-Quran, sungguh pada kisah-kisah para nabi dan para rasul terdapat ibrah, terdapat pelajaran li ulil albab, bagi orang-orang yang mau berpikir, bagi orang-orang yang mau belajar. Nah, jadi kalau kalian di sini belajar sejarah nabi atau enggak? Diajarkan atau enggak? Diajarkan. Kalau kalian belajar sejarah Nabi, maka kalian kalau mau berpikir, mau belajar serius, pasti akan mendapatkan pelajaran dari apa yang kalian pelajari. Saya ceritakan secara singkat peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi sebelum Isra dan Mi'raj di waktu malam, Nabi itu sedang mengalami duka. Duka tahu ya, duka ya? Duka itu apa? Sedih, ya betul. Duka itu Nabi sedang bersedih. Ada yang tahu Nabi sedang bersedih karena apa? Ada yang tahu? Ini di kotek saya ini ada sesuatu. Kalau kalian bisa jawab, saya kasih. Nabi bersedih karena ditinggalkan keluarganya. Keluarganya siapa? Ditinggalkan siapa? Ditinggalkan pamannya, paman Abu Lahab. Pamannya siapa? Abdullah. Abdullah itu artinya apa? Hambanya
hambanya Allah. Yang pertama, Nabi Muhammad ditinggal oleh paman tercintanya yang selama ini membela beliau ketika berdakwah. Yang kedua, ayahnya, apa ayahnya? Ayahnya Nabi, ini diperhatikan. Ayahnya Nabi meninggal ketika Nabi masih di dalam kandungan. Ibunya Nabi itu juga meninggal setelah Nabi lahir. Umur ada yang katakan bulanan, ada yang katakan tahunan. Jadi Nabi masih kecil sekali sudah ditinggal oleh ayah ibunya. Yang meninggal siapa yang kedua? Istrinya siapa namanya? Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah salah satu istri yang paling Nabi cintai. Jadi kalau dalam bahasa anak sekarang, yang kalian pasti tahu, Nabi itu orang yang tidak bisa move on. Tahu move on kan ya? Anak-anak sekarang ini Bu, agak-agak apa ya? Agak-agak aneh kalau saya bilang. Karena waktu itu pernah saya diam di rumah. Di teras itu ada 3-4 anak-anak seumuran kalian ini. Mereka nyanyi lagu Apate. Tahu kan? Dan lagu itu saya nggak tahu. Saya tidak tahu lagu itu seperti apa. Dan lagu Apate itu lagu berbahasa Inggris. Anak-anak kecil di depan rumah itu menyanyikan lagu itu dengan fasih sekali. Kalian tahu lagu Apate kan? Gimana jogetnya? Ini gambaran nyata pengaruh dari media sosial. Saya yang lebih tua, yang lebih bisa mengakses media sosial, itu nggak tahu ada lagu seperti itu. Ini atas dulu lagu apa dari ternyata lagunya Bruno Mars. Kalau yang begitu-begituan kalian hafal. Tadi biar tidak kalah, kalian harus hafal 25 nama Nabi. Itu kan gampang-gampang, itu masa nggak hafal. Nah, Nabi ditinggal oleh 2 orang tercintanya. Yang pertama adalah pamannya, yakni Abdullah. Kemudian yang kedua adalah istrinya, yakni Khadijah. Nabi itu dalam 1 tahun ditinggal oleh 2 orang tercintanya. Makanya tahun itu disebut dengan nama apa? Yaumul, ada yang tahu? Yaumul, ini didengarkan. Yang di belakang halo. Yang di belakang halo. Tahun itu adalah tahun yang disebut dengan Yaumul Huzn. Yaumul apa? Yaumul Huzn. Yaumul Huzn itu adalah hari kesedihan. Nabi lagi sedih, kemudian didatangi oleh siapa? Ketika Nabi lagi sedih, Nabi lagi galau, Nabi didatangi oleh satu sosok. Siapa itu? Malaikat siapa? Malaikat Jibril. Tadi kan Nabi sudah. Sekarang sebutkan malaikat yang wajib diketahui. Ada berapa? Sejak kapan Ismail jadi Nabi? Jadi malaikat sejak kapan? Ada berapa? Ada 10 yang pertama. Jibril yang kedua. Terus. Mukhtar, Nakir, Malik, Ridwan. Malaikat Malik, malaikat penjaga apa? Malaikat Malik penjaga neraka. Malaikat Ridwan penjaga surga. Yang mau masuk surga angkat tangan.
Tidak. Turunkan aja. Kalian mau masuk surga nanti atau sekarang? Hah? Nanti atau sekarang? Nanti. Oh, kalau sekarang ya, kalau sekarang meninggal dulu, baru kemudian bisa masuk surga. Nah, ada 10 malaikat yang wajib diketahui. Salah satunya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril datang kepada Nabi. Datang kepada Nabi dalam kondisi Nabi galau. Kemudian satu lagi malaikat yang datang juga bersama dengan malaikat Jibril. Siapa itu? Malaikat Mikail, ya betul. Malaikat Mikail tugasnya apa? Kita dijawab. Tugasnya memberikan rezeki, itu dia. Ini kok kalian semua memberikan rezeki, itu dia. Tugas malaikat Mikail adalah memberikan rezeki. Jadi 2 malaikat ini datang kepada siapa tadi? Datang kepada Nabi Muhammad. Sama satu lagi makhluk yang datang kepada Nabi, siapa itu? Hebat. Satu makhluk yang datang kepada Nabi siapa? Hah? Malaikat, bukan malaikat. Satu lagi. Oh, iblis. Satu makhluk. Di dalam buku-buku ini diperhatikan semuanya. Di dalam buku-buku diceritakan bahwa makhluk ini ciri-cirinya lebih kecil dari kuda dan lebih besar dari keledai. Makhluknya apa namanya? Iya, satu sama. Yang di belakang, kok ada yang tawuran yang di belakang itu? Yang di belakang, halo yang di belakang, angkat tangan tinggi yang di belakang. Nah, dari kisah tadi kita dapat satu pelajaran bahwa kalau kita lagi bersedih, maka kita diperbolehkan untuk bersedih. Kalau kita kehilangan sesuatu yang kita cintai atau orang yang kita cintai, kita diperbolehkan untuk bersedih, sebagaimana Nabi juga pernah bersedih. Tapi ingat, ketika bersedih jangan berlebihan. Kalian kalau di sekolah lagi nangis, jangan sampai kayak monyet lepas, cakar-cakaran, loncat-loncatan, lari-larian, ngesot-ngesotan. Jangan begitu. Itu nangis yang berlebihan, tidak diperbolehkan dalam Islam. Kalau mau nangis, silakan nangis. Kalau mau sedih, silakan sedih, tapi jangan berlebihan. Nah, itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, Nabi itu pada saat itu sedang ingin melakukan perjalanan jauh. Di situ Nabi ketika melakukan perjalanan jauh ditemani oleh satu malaikat Jibril, 2. Mikail yang ketiga, 2. Malaikat Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu berarti memberikan petunjuk. Kemudian yang kedua, malaikat Mikail tugasnya memberikan rezeki. Kemudian ada burung sebagai tunggangan. Berarti kalau kalian mau melakukan perjalanan, entah misalnya dari Singkawang atau ke Pontianak, atau kalian mau melakukan perjalanan dari yang awalnya kalian tidak punya ilmu sampai nanti kalian punya ilmu, maka kalian harus persiapkan 3 hal tadi.
Yang pertama, harus ada orang yang membimbing. Kalau kalian melakukan perjalanan, maka harus ada Google Maps. Jangan sampai nggak tahu jalan, nggak ada Google Maps, maka akibatnya adalah sesat. Kemudian yang kedua, kalau mau melakukan perjalanan, kayak kalian misalnya lagi belajar, kalian jangan pernah belajar sendirian. Jangan pernah. Kalian kalau mau belajar, belajar ke guru-gurunya. Guru-guru yang ada di sini hebat-hebat semua. Jadi konon katanya, Pak Bu, guru yang betul-betul guru adalah guru SD. Ini kali kedua saya ngisi di SD. Yang pertama itu pernah dijebak sama Pak Safari. Saya bilang, oh ada beliau. Saya dijebak sama Pak Safari. Bang, WA, saya lagi di sekolah. Bang, ikut saya yuk ke acara. Oh ya Pak, siap. Dijemput sama beliau, saya datang. Sampai di depan anak-anak, tiba-tiba saya disuruh ceramah. Itu dijebak sama Pak Safari. Ketika itu adalah kali pertama saya ceramah di depan anak-anak SD. Saya betul-betul merasakan kebenaran kalimat tadi, bahwa guru yang betul-betul guru adalah guru SD. Kalau saya ngajar SMP, di sana ada siswa-siswa yang baik, ada siswa-siswa yang rajin, siswa yang teladan. Itu pasti karena berkat doa dan usaha guru-guru SD. Itu pasti. Nah, sekarang saya sedang merasakan ini. Ini baru beberapa menit saya ngomong berhadapan dengan anak-anak SD yang seperti ini. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak guru kalian yang ada di depan ini, adalah orang-orang yang luar biasa. Juga yang ada di belakang. Nah, itu. Jadi kalian kalau mau belajar, hikmah yang kedua apa? Kalau mau belajar harus ada bimbingan, harus ada gurunya. Jangan sok tahu ya, jangan sok tahu. Itu yang kedua. Makanya ketika Nabi melakukan perjalanan ada malaikat Jibril. Yang kedua ada malaikat Mikail, tugasnya menyampaikan rezeki. Kalau kalian mau melakukan perjalanan, misalnya dari Pontianak ke Singkawang atau sebaliknya, maka kalian harus siapkan apa? Rezeki berupa uang. Rezeki selain uang berupa makanan. Rezeki selain makanan berupa minuman. Rezeki selain minuman adalah, kalau mau melakukan perjalanan, kalian lupa satu hal. Apa itu? Bekal juga ada makanan. Yang ketiga, bekal yang harus kalian punya adalah sehat. Kalau mau jalan-jalan, pastikan kalian sehat. Itu dia. Nah, kalau kalian mau belajar di SD 51 ini, kalian harus punya guru, harus dalam kondisi sehat, harus punya rezeki, punya uang, bayar buku, bayar SPP, kalian beli buku, beli bekal, beli botol air, dan lain-lain. Kemudian ketika melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ada yang tahu berapa lama Nabi melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Berapa lama? Kurang dari semalam. Nabi nyampe ke Palestina dari Mekah itu cepat sekali.
Ya betul, karena pakai buruk, karena ada kendaraannya, karena ada yang membimbing, karena ada rizki tadi itu. Kalau kalian mau belajar dan cepat pintar, maka 3 ini harus ada. Sebagaimana Nabi melakukan perjalanan cepat sekali dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Oke, ini yang terakhir. Yang terakhir. Kemudian Nabi dari Masjidil Aqsa Palestina ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah apa tadi? Perintah sholat. Sekarang saya tanya ini. Ini perhatian. Saya mau ngasih pertanyaan serius. Sudah lihat semua? Pertanyaan saya. Siapa di sini yang tidak sholat subuh? Banyak. 1, 2, 3, 4. Itu dia. Itu pada tangan juga. Sudah. Ada yang tidak sholat subuh, ada yang jarang sholat subuh. Sekarang saya tanya. Kalian tidak sholat subuh kenapa? Tidak dibangunin atau tidak bangun tidur ya? Bangun. Nah, karena Nabi Isra Mi'raj itu untuk menerima perintah sholat. Kalau perintah yang lain enggak, perintah yang lain itu diturunkan ketika Nabi di bumi. Tapi kalau perintah sholat, Nabi yang datang ke Allah untuk menerima perintah sholat. Saking pentingnya sholat. Nah sekarang adik-adik kalian, sekarang saya ingin kasih tahu kalian satu cara. Kalau kalian yang di tengah yang di belakang, halo. Kalau kalian tidak sholat subuh, ya, karena ketiduran, karena nggak dibangunin, maka kalau misalnya kalian bangun jam 6, bangun jam 7, kalian tetap harus sholat subuh di jam 6, jam 7, atau misalnya bangun jam 8, bangun jam 9, tetap harus sholat subuh. Pak Ustaz, kalau jam 12 gimana? Boleh nggak sholat subuh? Bangunnya jam 12 siang? Boleh. Itu namanya mengkodok sholat atau mengganti sholat. Lihat sholat subuh gimana? Lihat sholat subuh. Usolli perempuan juga ada suaranya. Yang ngompak. Lihat sholat subuh gimana? Kalau kalian subuhnya kesiangan, lihatnya begini, diperhatikan. Lihatnya kalau subuh siangan begini. Usolli fardhos subahi rak'ataini mustaqbilal qiblati qadaan lillahi ta'ala. Kalau kesiangan subuhnya, maka niat yang dibaca kayak tadi. Qadaan lillahi ta'ala. Murid-murid di sini kan Pak ya, termasuk apa? Keilmuan agama ini cukup baik. Saya bilang baik karena begini. Di sekolah tempat saya belajar itu, ketika saya minta untuk sekolah hafalan niatnya sholat, ada yang niat usul ini fardhu hari rak'ataini. Jadi tidak tahu. Jangan lebih parah. Saya yang belakang surat Al-Ikhlas hafal atau enggak?
Surah Al-Ikhlas. Bunyinya gimana? Surah Al-Ikhlas. Kul. Nah. Terus lam yalid wa lam yulad. Didengarkan hadirin ya. Salah satu murid saya di sana itu ketika hafalan surah Al-Ikhlas, dia bilangnya begini. Kul a'udzu birabbil. Bukan, itu yang normal. Dia bilang kul huwallahu falaq. Itu sudah SMP kelas 3. SMP kelas 3 tidak hafal surat Al-Ikhlas. Berarti lebih baik, lebih keren, lebih hebat adik-adik yang ada di sini semua. Tepuk tangan, tepuk tangan. Jadi ketika hafalan itu dia bilang kul huwallahu falaq. Itu kan salah. Nah, yang betul tadi seperti yang kalian katakan. Kul huwallahu. Nah, itu. Jadi kembali ke cerita Isra Mi'raj tadi. Kalau kalian tidak sholat subuh, ini diperhatikan anak-anak. Nah, tadi cara menghargai orang di depan gimana? Cara menghargai orang di depan gimana? Ini terakhir, bentar lagi selesai. Bentar lagi selesai. Bentar lagi selesai. Kalau nggak diam, nggak selesai ini. Kalau nggak diam, nggak selesai. Nah, pelajaran yang ketiga, hikmah yang ketiga. Saking pentingnya sholat, Nabi itu mengambil perintah sholat itu disusul sama-sama Nabi. Kalau perintah puasa, perintah zakat, Allah menurunkan perintah itu kepada Nabi. Tapi kalau perintah sholat, Nabi lah yang mengambil menyusul perintah itu ke Allah. Saking pentingnya sholat. Makanya tadi ketika kalian tidak sholat subuh karena kesiangan, maka mulai sekarang tidak ada alasan untuk tidak sholat subuh. Saya tidak sholat subuh karena kesiangan, tidak ada alasan seperti itu. Jadi kalau bangun kesiangan tetap sholat subuh. Yaitu beberapa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari sekian banyak pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tadi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Semoga ada yang amin. Semoga ada yang amin. Saya doakan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada kalian tadi bermanfaat. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang memperhatikan sholat, orang-orang yang termasuk rajin sholat, jadi anak yang soleh-solehah, jadi anak yang berbakti kepada orang tua dan guru-guru di sekolah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini ada kabar baik. Ada kabar baik. Ini ada hadiah. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 hadiah. Yang mau siapa? Tidak. Berarti nanti ada 5 pertanyaan. 1 pertanyaan yang bisa dijawab dan benar akan dapat hadiah ini. Dengar baik-baik. Pertanyaan pertama. Nanti angkat tangan dulu baru jawab. Ya, angkat tangan dulu.
surat atau ayat yang dibaca tadi sama adik siapa? Ada Putra. Bunyinya adalah Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Lanjutannya apa? Lanjutannya apa? Terus? Satu lagi, terus? Satu. Duduk. Yang mau jawab duduk. Yang mau jawab duduk. Tidak ada yang berdiri. Duduk. Ulangan pertanyaannya untuk Putra. Satu. Belum ada pertanyaan. Dia katakan itu. Pertanyaan yang kedua. Tadi saya menyampaikan ciri-ciri tunggangan yang dipakai oleh Nabi. Ciri-cirinya bagaimana? Bukan namanya. Ada yang tahu ciri-cirinya? Ciri-cirinya ya. Belum. Turunkan dulu tangannya. Tangannya turunkan dulu, semuanya turunkan, biar adil. Dalam hitungan 3 yang mau menjawab silakan angkat tangan. 1, 2, 3. Gimana ciri-cirinya buruk? Maju ya. Tadi ciri-cirinya buruk gimana? Satu hadiah. Perempuan Pak, perempuan. Oh, laki-laki ya, dua tadi ya. Sekarang yang perempuan. Satu, dua perempuan. Biar ada yang kebagian yang perempuan. Yang perempuan. Tadi yang perempuan ya, yang laki-laki jadi berikut. Yang perempuan. Tadi saya menyampaikan bahwa Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj berapa lama? Hari ini beda ya. Berapa lama? Tahu mau jawab? Berapa lama tadi? Malam. Tadi saya nggak bilang begitu. Luar tepat. Satu ke mana? Nah itu loh ya. Ya. Hari siapa namanya? Ada betul. Itu jaraknya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1.500 km. Perjalanan yang ditempuh oleh Nabi berapa lama? Kita ini. Berapa lama? Berapa lama? Satu hari. Tidak betul. Yang perempuan dulu ya, sabar. Ini masih ada 3. Tadi saya bilang apa tadi? Nanti melakukan perjalanan balap berapa lama? Kurang dari sehari. Betul nggak itu? Betul nggak? Sayangnya salah. Yang perempuan dulu lagi? Ya kan? Kalau nggak ada dilempar ya. Satu lagi. Bentar. Berapa lama?
dari Malang. Dikit lagi, dikit lagi. Dikit lagi. Mau coba lagi? Kurang dari Malang, kurang tepat ya, kurang tepat. Ini kampung ini. Kurang dari udah. Yang jawab sana. Turunkan tangan. Dalam hitungan 3 angkat tangan yang menjawab. Belum. 1, 2, 3. Berapa lama? Kurang dari 1 malam. 1 malam itu lama ya? 1 malam itu. Tadi saya bilang mana? Ini. Aduh, lama ini. Dari? Hah? Kurang dari? Kurang lebih 1 malam. Enggak ada yang tepat. Jawab. Ada jawaban yang beda dari itu enggak? Hah? Ini terakhir. Ini terakhir. Nanti saya ganti pertanyaannya karena masih banyak ini. Kurang dari sore. Ini jawabannya. Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj kurang dari semalam. Kurang dari semalam. Tadi saya bilang itu. Oke, pertanyaannya diganti. Pertanyaannya diganti. Pertanyaannya, tadi saya menyampaikan tentang kalau sholat subuh kesiangan ada niatnya, ya. Niat sholat subuh kalau kesiangan gimana kan? Ya. Sholat subuh kalau kesiangan. Jadi, gimana niatnya? Allah kesuncu itu apa? Doa buka puasa. Ya? Jadi kunci mana? Jangan Pak. Itu sini. Ya. Sini. Orang kesuncu. Kita mencari orang mati. Gimana niatnya tadi? Makluman tidak salah. Betul enggak? Salah. Ya betul gimana? Kita tahu. Ada yang bisa? Ada lah. Saya kasih. Sini. Yang bukan salah. Ini terakhir. Kalau nggak bisa, saya ganti pertanyaannya. Gimana niatnya? Nah, ini betul. Qur'an lillahi ta'ala. Bukan. Pertanyaan sini dulu. Ya, pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat. Pertanyaan yang keempat. Diperhatikan. Sebutkan satu pelajaran yang bisa kita dapatkan dari Isra Mi'raj sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan. Satu saja.
Apa namanya? Makanya tinggalkan dengan ngobrol. Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Tidak tahu dulu. Ada pertanyaannya? Oh ya, satu hikmah satu belajar. Masuk belajar, masuk belajar. Oh, dapat dua nih. Tengoklah. Sudah berarti. Yang lain ada? Satu lagi. Sama. Ya. Sudah berkali-kali. Saya kasih pertanyaannya. Saya kasih pertanyaan paling gampang. Didengar, disiapkan tangannya. Belum. Saya kasih pertanyaan. Diperhatikan. Oke, pertanyaannya. Nabi ketika melakukan Isra Mi'raj bersama dengan siapa saja? Ya. Bersama dengan siapa saja? Nah, itu dia. Selamat dapat hadiah. Satu lagi. Ini pertanyaan yang juga sangat amat gampang. Perhatikan. Yang perempuan kata ini. Pertanyaannya, ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi sedang berduka. Nabi kehilangan istrinya, namanya Nabi kehilangan istrinya. Nama istri Nabi adalah Siti Khadijah. Udah, duduk, cepat duduk. Nah, duduk. Ada depan semua. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman yang tadi bisa jawab. Oh, ini yang kebetulan tepuk tangan ini sedih semua ini nggak dapat itu. Ya, sementara ini dulu kalau ya, sudah. Ya, di belakang, duduk dulu, cepat duduk, cepat berdoa, cepat selesai. Sudah? Di belakang, sampai berdiri duduk. Posisi siap doa gimana? Kita doa sama-sama ya. Kalian aminkan nanti. Jari-jari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
وزوجها وعافية الأبدان وشفائها ومن الخير بينها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب من كرمنا نرجو وجهك فيرضى إلينا من ذلك. اللهم أنصرنا وتقطع مسيره وقنا من وخرج من المسجد محمد. اللهم يسر على ما لا إله إلا الله وآخر كلامنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا دعانا في هدي سيدنا محمد. بسم الله الفاتحة. Ajak anak-anak selawat sedikit Pak. Kita sebentar ya. Semoga dengan pembacaan selawat tadi kita dijadikan sebagai umat yang ditunggu oleh Nabi Muhammad SAW dan diberi syafaat oleh beliau ketika di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin.
Demikian selawat yang bisa kita bacakan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Ahmad Maudi, SPD SSI. Semoga apa yang telah disampaikan akan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berakhirnya sholawat tadi, maka berakhir pula acara pada hari ini. Bunga dedak di atas tanah, anak dusun pasang terikat. Kalau tersilap tutur bicara, jenari disusun maaf dipikir. Jika dalam membawakan acara terdapat kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah.